Selamat pagi anak-anakku semua. Bertemu lagi dengan Mem Rusli pada pagi ini di mata pelajaran matematika. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran kita dari pelajaran minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar masuk di bab 2 atau pelajaran 2, operasi hitung bilangan cacah. Nah, di dalam operasi hitung bilangan cacah ini, apa saja nanti yang akan kita pelajari? Nah, minggu lalu kita sudah pelajari mengenai operasi hitung bilangan cacah, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam operasi hitung bilangan cacah pembagian. Nah, bagaimana caranya untuk mengerjakannya? Nah, coba kita lihat. eh, Operasi hitung bilangan cacah pembagian. Pembagian adalah mengurangi bilangan itu secara berulang sampai habis. Sampai habis ya. Jadi kita akan kurangkan bilangan itu secara berulang sampai habis. Contohnya 6 dibagi 3. Caranya bagaimana? Nah, ini 6 dibagi 3, kita akan kurangi dengan kurang-kurang 3 ya. 6 dikurang 3. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Belum habis, nah dikurangin lagi. Bilangan itu berulang ya, secara berulang. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi pembagian adalah mengurangi bilangan itu secara berulang sampai habis. Nah, kalau sudah habis, sudah nggak bisa lagi dikurangi, ya berarti sudah selesai pembagian kita. Nah, untuk operasi hitung bilangan cacah, untuk pembagian, kita akan pelajari ada 3 bagian. Yang pertama adalah pembagian tanpa sisa. Kemudian yang kedua, pembagian dengan sisa. Yang ketiga, pembagian dengan partisi. Nah, kita akan lihat satu persatu. Kita akan lihat dulu untuk pembagian tanpa sisa. Kita akan kerjakan dengan cara bersusun. Contoh soal nomor 1. Tentukan hasil dari 24 dibagi 2. Nah, ini kita susun ke bawah. Kita susun ke bawah ya. 24 ini sebelah dalam, kemudian 2-nya di luar. Nah, untuk pembagian, anak-anakku masih ingat di kelas 3, untuk pembagian, kalau satu angka tidak bisa dibagi dengan satu angka, maka kita akan ambil dua angka dan seterusnya ya. Oke, kita akan bagikan dulu satu angka dengan satu angka. Oke, ini kita ambil dari angka yang di dalam dulu ya, bukan dari angka 4. Kita kerjakan dulu dari angka yang di dalam. Angka yang di dalam adalah, angka yang di dalam dari 24 adalah 2. Nah, 2 ini kita ambil dulu untuk dibagi ke keluar di sini atau ke angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 1. Nah, hasilnya kita tulis di atas, di sini. Kita tulis ini 1 ya. Oke, kita tulis 1. Kemudian kalau ini sudah dapat hasilnya, hasilnya ini kita kalikan dengan 2. 1 dikali 2. Oke, 1 dikali 2 berapa ini? 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, 2-nya kita tulis di sini. Setelah kita tulis di sini 2, maka kita akan kurangkan. 2 dikurang 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kalau ini 0, hasilnya 0, kita nggak usah tulis ya. Untuk pengurangan ini hasilnya 0, kita nggak usah tulis. Nah, mana lagi yang belum kita bagi? Angka 4 kan kita belum bagi. Nah, kalau angka 4 ini kita belum bagi, sekarang kita bagi. Caranya bagaimana? Angka 4 ini kita turunkan ke bawah. Oke, turunkan ini ke bawah. Turunkan ke bawah jadi 4. Kemudian, angka 4 ini bagi lagi dengan angka 2 yang di atas ini tadi. Dengan pembaginya. Oke, 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Nah,
hasilnya kita tulis juga di sini, di atas sini. Semua hasil pembagian kita tulis di atas sini. Oke, kita tulis 2. Nah, setelah ini hasilnya dapat, hasilnya ini kita kalikan lagi ke bawah. 2 dikali 2. Oke, 2. Kita tulis sini. 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, 4 kita tulis. Lalu kita kurangkan. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Karena ini adalah hasil terakhir, maka nolnya kita tulis. Artinya pekerjaan atau pembagian kita sudah habis karena nggak ada lagi yang mau dibagi. 2 tadi kita sudah bagi dengan 2, 4 kita sudah bagi dengan 2. Nah, sekarang hasilnya adalah ini pengurangannya 0. Nah, ketika ini sudah 0, di bawah ini pengurangannya ini 0, berarti sudah selesai pembagian kita. Jadi, 24 dibagi 2 sama dengan berapa ini anak-anak? Coba lihat hasilnya yang ini, yang di atas 12. Oke, anak-anakku bisa nggak mengikuti? Kalau kalian sudah paham untuk pembagian, sudah bisa untuk susun ke bawah ya. Nah, begitu juga dengan soal contoh nomor 2. Tentukan hasil dari 256 dibagi 16. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian dengan sisa. Ke bagian nomor 2 ya. Contoh, kita akan kerjakan, tentukan hasil dari 45 dibagi 4. Kalau tadi tanpa sisa berarti habis ya. Habis pembagiannya. Nah, sekarang dengan sisa berarti ada sisanya. 45 dibagi 4. Caranya sama seperti yang tadi. Dengan tanpa sisa. 45 kita bagi 4. Nah, kita bagi dulu dengan 4 ya. Nah, sama caranya dengan yang tadi. Kita bagikan satu angka dengan satu angka. Oke, kita bagikan dulu satu angka dengan satu angka, 45 dibagi 4. Kita bagikan 4 dibagi 4. 4 dibagi 4, berapa anak-anak? Iya, ini 1 ya, 1. Oke, hasilnya tadi kita tulis di atas 1. Oke, setelah dapat hasilnya, lalu kita kalikan ke 4. 1 dikali 4. 1 dikali 4 berapa anak-anak? 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita tulis di sini 4. Nah, kalau ini sudah kita tulis ini 4, lalu kita kurangkan ke bawah. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, 0 tadi kita nggak usah tulis ya, karena nilainya nggak ada, 0. Kemudian mana lagi yang kita belum bagi? 5, angka 5. Angka 5 ini kita bagi dengan 4. 5 dibagi 4. Nah, ini nggak habis ya, anak-anakku ya. 5 dibagi 4 nggak habis. Berarti yang mendekati 4 dikali berapa sama dengan yang mendekati 5? Tentunya dikali 1 ya. 5 dibagi 4 atau 4 kali berapa sama dengan mendekati 5. Nggak boleh lebih dari 5. Kurang dari 5 boleh. Jadi yang mendekati adalah kali-kali 4, 4 kali 1, 4. 4 kali 2 sudah 8. Kalau dikali 2 nggak bisa ya, karena sudah lebih dari 5. Nggak boleh lebih dari 5, kurang dari 5 boleh. Berarti bisa 1 ya, 5 dibagi 4, nah 1. Kita tulis di sini hasilnya 1. Kita tulis di atas hasilnya, oke 1. Nah, kalau hasilnya sudah dapat, kita sudah tulis di atas, lalu kita kalikan juga ke angka 4 ini. Selalu dikalikan ke sini ya, ke angka 4 ini. Oke, ke angka 4 ini. 1 dikali 4. Ini kebetulan juga tadi 1 ya, jadi 1 dikali 4. Ini juga 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita tulis 1 dikali 4
sama dengan 4. Nah, lalu kita kurangkan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, ini berarti dia nggak habis. Berarti ini tidak habis pembagiannya ya. Ini masih ada sisa 1. Oke, ini artinya pembagian dengan sisa. Berarti pembagian kita itu nggak 0. Kalau tadi yang pembagian tanpa sisa, dia di sini di pengurangannya ini hasil pengurangan terakhir adalah 0. Nah, berarti 45 dibagi 4 sama dengan, ini hasilnya tadi ya, hasilnya 11. 11 sisa 1 ya. Jadi kalau anak-anak kalikan ini, 11 kali 4 sama dengan 44, ditambah sisanya, tambah 1, sama dengan 45. Jadi eh, hasil pembagian kita ini dikalikan dengan pembagi ini tadi, ditambah dengan sisa, hasilnya harus sama dengan 45. Nah, kalau tidak sama, berarti pekerjaan kita salah ya. Kita harus bisa buktikan bahwa yang kita kerjakan ini sudah benar. Bagaimana caranya? Ya kita kalikan, kemudian ditambahkan dengan yang sisa. Nah, kita lihat contoh nomor 2 untuk pembagian dengan sisa ya. Tentukan hasil dari 540 dibagi 13. Nah, caranya sama seperti contoh nomor 1 tadi ya. Kita bagikan 540 dibagi 13. Kita ambil satu angka, kita bagi satu angka dengan 13 ini. Kalau nggak cukup, kalau nggak bisa, kita ambil dua angka. Oke, coba kita lihat. 5 dibagi 13 dari dalam dulu ya. Oke, 5 dibagi 13, ini kita ambil satu angka tidak cukup. 5 dibagi 13 nggak bisa, karena 5 lebih kecil dari 13. Nah, kalau satu angka nggak bisa, kita ambil dua angka yaitu 54. 54 dibagi 13. 54 dibagi 13. 13 dikali berapa sama dengan 54? Atau yang mendekati 54, tidak boleh lebih dari 54. 54 dibagi 13, kalau 2 kali 13 baru 26. 3 kali 13, 39. 4 berarti 52. Yang mendekati adalah 4. Kalau 5 lebih ya, lebih dari 54. Jadi kita ambil yang mendekati 4. Nah, angka 4 ini kita tulis hasilnya di atas ini, 4. Oke, hasilnya kita tulis di atas 4. Lalu, 4 ini kita kalikan dengan 13. 4 dikali 13, 4 dikali 13. 4 dikali 13. Kalau kalian nggak bisa langsung, bisa disusun ke bawah ya. 13 kali 4 perkalian bersusun ke bawah. Nah, minggu lalu kita sudah pelajari untuk perkalian bersusun ya. Kalikan 13 dikali 4 sama dengan 52. Oke, hasilnya kita tulis di sini 52. Nah, kalau ini sudah dapat 52 kita tulis, lalu kita kurangkan 54 dikurang 52. 54 dikurang 2 sama dengan 2. 5 dikurang 5, 0. 0 yang nggak usah kita tulis. Berarti di sini kita tulis 2. Nah, ini sudah dapat 2. Tetapi ini angka 0 ini tadi kita belum bagi. Tadi baru hanya 54. Sedangkan tadi yang berbagi adalah 540 dibagi 13. Nah, kita turunkan angka 0 ini ke bawah. Supaya kita bagi lagi. Oke. Ini 0 turun ke bawah. Jadi 20. Nah, sekarang dia sudah 20. 20 dibagi 13 yang mendekati. Ini enggak habis ya. 20 dibagi 13 perkalian 13. 13 dikali 1 sama dengan 13. 13 kali 2, 26. Kalau dikali 2 berarti lebih dari 20, berarti nggak bisa. Nah, yang mendekati adalah 1 ya. 1 kali 13 sama dengan
13. Oke, 20 dibagi 13, 1. Nah, kita tulis di sini angka 1. Kita tulis hasilnya di sini 1. Oke, 1 ini kita tulis. Kemudian, kalau ini sudah dapat hasilnya, selalu hasil yang ada di atas ini kita kalikan ke pembagi ini, angka 13 ini ya. Yang 13 ini. Oke, sekarang kita kalikan 1 dikali 13. Oke, kita tulis di sini. 1 dikali 13. 1 dikali 13 sama dengan 13. Oke, sekarang kita kurangkan. 20 dikurang 13. 0 dikurang 3, nggak bisa pinjam 1 dari sebelahnya. Jadi ini 10, ini jadi 1, 10 dikurang 3 sama dengan 7. Nah, berarti pembagian kita ini tidak habis dibagi, ada sisanya. Jadi, kita tulis di sini, jadi 540 dibagi 13 sama dengan 41 sisa, ini 41 sisa 7. Oke, kita tulis di sini sisa 7 ya. 7-nya dari mana? Nah, 7-nya dari sini. Ini tadi, yang sisa ini. Nggak habis, jadi 41 sisa 7. Nah, sekarang pembagian yang ketiga, pembagian partisi. Pembagian partisi merupakan pembagian langsung dilakukan ketika sudah mengetahui hasil dari pembagian tersebut. Contoh, 10 dibagi 2. Oh, ini kan kita sudah tahu 10 bagi 2 sama dengan 5. Contoh nomor 2, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi untuk partisi ini simpel ya. Kita sudah tahu pembagiannya langsung. 10 bagi 2 sama dengan 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. Ini hanya pembagian secara langsung ya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi hitung campuran. Nah, kalau anak-anak mendengar operasi hitung campuran, tentunya ini nggak hanya satu jenis ya. Namanya juga sudah campuran. Ada bermacam-macam, lebih dari satu macam atau lebih dari 2 macam. Itu namanya operasi hitung campuran. Nah, kita akan pelajari di bab 2 ini mengenai operasi hitung campuran. Apa saja sih yang ada di dalam operasi hitung campuran itu? Nah, memang akan kasih tahu bahwa di operasi hitung campuran itu ada penjumlahan. Nah, minggu lalu kita sudah pelajari, pengurangan juga kita sudah pelajari. Yang ketiga, perkalian. Perkalian juga kita sudah pelajari minggu lalu ya. Nah, sekarang yang keempat, pembagian. Jadi, yang akan kita pelajari di bab 2 ini, untuk operasi hitung campuran, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita akan lihat untuk operasi hitung daripada operasi hitung campuran ini. Bagaimana cara untuk mengerjakannya. Karena nanti di operasi hitung campuran itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan pembagian. Dicampur ya. Jadi tidak hanya satu jenis. Kita masuk ke operasi hitung campuran. Nah, anak-anakku, kalian harus tahu dulu kata kunci untuk operasi hitung campuran supaya bisa mengerjakannya. Jadi tidak bisa sesuka hati untuk mengerjakan operasi hitung campuran. Nanti hasilnya tidak benar. Nah, di dalam operasi hitung campuran ini juga ada aturan mainnya. Kalau tidak ikutin aturannya, ya salah. Oke, kita lihat apa sih aturan main yang ada di operasi hitung campuran ini. Oke, yang pertama kita akan lihat nomor 1, jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung. Nah,
tanda kurung misalnya 1 tambah 2 itu di dalam kurung ya, di dalam kurung. Angkanya ada di dalam kurung. Jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka kerjakan lebih dahulu. Nah, nanti kita akan lihat ke soalnya ya, seperti apa pengerjaannya lebih dahulu. Kemudian, aturan main yang kedua adalah operasi hitung perkalian atau pembagian lebih dahulu dikerjakan daripada penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau kita berbicara mengenai tingkatan, jadi tingkatan eh, perkalian dan pembagian itu adalah setingkat ya, setingkat atau setara, satu level. Dan untuk penjumlahan dan pengurangan juga satu tingkat atau satu level. Tetapi perkalian atau pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka mana yang lebih tinggi itu dulu yang dikerjakan. Ya, kalau perkalian lebih tinggi dari eh, penjumlahan atau pengurangan, maka itu dulu kita kita kerjakan. Jadi sesuai dengan tingkatannya ya. Kemudian yang ketiga, operasi hitung penjumlahan atau pengurangan kerjakan urutan dari sebelah kiri. Nah, ketika di dalam satu soal ada kalian temukan penjumlahan atau pengurangan, perkalian atau pembagian, mana yang lebih dulu dikerjakan? Kalian anak-anakku nggak usah bingung karena itu adalah setingkat ya, setingkat atau setara. Pembagian dengan perkalian setingkat, penjumlahan dengan pengurangan setingkat. Nah, mana yang dulu atau mana yang lebih dahulu dikerjakan? Untuk yang setingkat atau setara atau satu level, maka yang kita kerjakan lebih dahulu adalah dari sebelah kiri ya. Dari sebelah kiri dulu kita kerjakan baru ke sebelah sebelah kanan. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana pengerjaannya di dalam soal. Oke, anak-anakku kita masuk ke dalam contoh soal untuk operasi hitung campuran. Di sini ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Nah, kalian harus ingat aturan mainnya tadi yang Mem sudah jelaskan ya. Ada tiga tadi. Ada tiga. eh, kalau dia setingkat, kalau penjumlahan dan pengurangan dia adalah setingkat, perkalian dan pembagian adalah setingkat. Tetapi kalau ada di dalam kurung, maka yang di dalam kurung dulu dikerjakan terlebih dahulu. Mana yang lebih tinggi tingkatannya itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita lihat. 10 ditambah. Nah, ini ada di dalam kurung. 15 dikali 3 ada di dalam kurung. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, mungkin kalian bertanya, ini kan Mem 15 dikali 3, ini kan perkalian. Sedangkan perkalian dengan pembagian kan adalah setingkat. Iya, betul. Perkalian dan pembagian adalah setingkat. Nah, kalau dia setingkat, kita kerjakan dari sebelah kiri urutannya. Tetapi kalau misalnya dia ada juga di dalam kurung, yang di dalam kurung dulu kita kerjakan. Oke, yang dalam kurung kita kerjakan dulu. 15 dikali 3. 15 dikali 3 sama dengan 45. Oke, kita tulis angkanya atau hasilnya di sini 45. Kemudian pembagian. Ini pembagian 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, hasilnya kita tulis di sini 8. Kalau ini sudah, berarti angka 10 ini kita tidak rubah ya. Dia tidak berubah. Kita turunkan saja ini kita tulis di sini tetap 10. 10 ini tandanya turunkan tambah. Nah, kemudian ini 45 dikurang 8. Oke, kita kerjakan. 10 ditambah 45 sama dengan 55. Ini kalian sudah bisa ya. 10 tambah 45 sama dengan 55.
Kemudian dikurangkan dengan 8. 55 dikurang 8 sama dengan 47. Jadi kalau anak-anak untuk pengurangannya belum bisa langsung atau penjumlahan, susun ke bawah ya, susun ke bawah supaya lebih gampang. Oke, kita lihat contoh nomor 2. Contoh nomor 2, 150 dikurang 20 dikali 4 ditambah 48 dibagi 4 sama dengan berapa? Oke, jadi anak-anakku perhatikan tandanya. Perhatikan baik-baik sebelum mengerjakan soal, perhatikan tandanya ya. Oke, di sini ada angka 15, 150. Ini 150. Kemudian di sini ada kurang. Nah, mana dulu yang kalian kerjakan? Bolehkah 150 dikurang 20? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kenapa tidak bisa, Mem? Kan tadi aturan mainnya kan kalau dia lebih tinggi tingkatannya, operasi hitungnya lebih tinggi, tandanya lebih tinggi, maka itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, perkalian ini dan pengurangan yang lebih tinggi adalah perkalian. Nah, sekarang kalau dia lebih tinggi, maka kita kalikan 20 dikali 4, bukan 150 dikurang 20. Kenapa? Ya karena pengurangan ini lebih 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 rendah atau tingkatannya lebih rendah dari perkalian. Jadi kita kerjakan dulu. 20 dikali 4. 20 kali 4 sama dengan 80. Nah, oke, ini kita sudah kerjakan. Kemudian ini ditambah 48 dibagi 4. 48 dibagi 4. 4 kali berapa sama dengan 48? 48 bagi 4 sama dengan 12. Oke, kita tulis di sini 12. Nah, sekarang kita kerjakan. Ini 150 ini turun ya. Ini kita turunkan 150 dikurang 80 ditambah 12. Nah, sekarang kalau untuk pengurangan dan penjumlahan ini adalah setingkat. Kita kerjakan dulu dari kiri ya. 150 dikurang 80 sama dengan 70 ditambah 12. 70 ditambah 12 sama dengan 82. Nah, jadi untuk cara pengerjaannya adalah seperti ini ya. Kita harus perhatikan tandanya. Kita harus perhatikan operasi hitungnya. Kemudian, contoh nomor 3, ibu membeli 5 bungkus gula putih. Setiap bungkus berisi 500 gram gula putih. Dengan menggunakan 750 gram, ibu menggunakan 750 gram gula untuk membuat puding. Berapa gram gula sisa yang ibu gunakan? Berapa gram sisanya? Oke, caranya adalah tadi ini 5 bungkus, kemudian ini 5 bungkus ini, setiap bungkusnya berisi 500 gram, berarti kita kalikan. 5 dikali 500, 5 dikali 500, kemudian berapa yang sudah digunakan Ibu untuk membuat puding? 750 gram. Nah, kalau digunakan itu tentunya bertambah atau berkurang anak-anak? Berkurang ya, karena sudah digunakan, sudah dipakai. Berarti berkurang. Nah, kalau berkurang berarti kita kurangi. Kita kurangi 750. Oke, sekarang kita kalikan 5 kali 500. 5 kali 5 sama dengan 25. Tambahin nolnya di belakang 2. Berarti 5 kali 500 sama dengan 2500 dikurang 750. Oke, kurangkan. 2500 dikurang 750 sama dengan 1750 ya. Jadi hasilnya adalah 1750. Nah, anak-anakku bagaimana? Kalian bisa mengikuti kan? Oke. Nah, Mem sudah jelaskan tadi ya, jelaskan mengenai operasi hitung bilangan caca pembagian dan operasi hitung campuran. Tadi kita sudah kerjakan beberapa contohnya.
Nah, sekarang giliran kalian untuk mengerjakan soal dari hasil yang kita sudah pelajari. Oke, ini ada 10 soal untuk kalian kerjakan ya. Ini ada untuk apa latihan soal kalian kerjakan di buku catatan matematikanya. Kalian buka buku paketnya, latihan 1 halaman 27, nomor 1C, 1E, 2B, 2D. Kemudian latihan 2 halaman 30, nomor 3, nomor 11, nomor 16. Kemudian latihan 3 halaman 31, nomor 1 dan nomor 4. Jumlahnya semua ada 10 soal ya. Kerjakan dengan memakai cara. Kalau sudah selesai nanti dikirim ke mem ya. Paling lambat hari Kamis tanggal 2 September 2021. Nah, mem ingatkan kembali anak-anakku kalau menulis angka, apalagi angka ya. Jadi tulis angkanya yang jelas. Kalau nggak jelas nanti mem nggak tahu itu angka 7 atau angka 1. Karena kadang kalian tulis angka 1 dengan angka 7 nggak ada bedanya. Jadi tulis dengan rapi ya supaya nggak salah. Oke, anak-anakku, ini PR kalian kerjakan ya, kerjakan dengan baik. Baca dulu soalnya baik-baik, lihat nomor soal yang disuruh kerjakan ya. Hanya yang disuruh kerjakan saja yang kalian kerjakan. Oke, jadi anak-anakku, pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Mem berharap kalian sudah bisa untuk mengerjakan soal-soal yang Mem kasih latihan ya. Jadi kalian kerjakan dengan baik, tulis dengan rapi, lalu nanti dikirim ke Mem. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mem ucapkan terima kasih, salam sehat, tetap semangat. God bless you. Bye.